Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya Yuli Prastiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari kampus Universitas Jember. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Kudus. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut kartu uji saya. Pada hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi memproduksi teks cerpen dengan media video klip lagu. Berikut video saya. Ya, tolong ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Mas Rikza ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, silakan kalian bisa memulainya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, silakan Yuliana, ya, Yuliana bisa memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, yang lain berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selesai. Silakan duduk kembali. Ya, silakan Mas Rikza ya, ketua kelas, untuk memimpin berdoa terlebih dahulu membuka kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai selesai. Ya, terima kasih Mas Rikza. Kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semoga nantinya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di masa mendatang. Amin ya. Ya, saya absen terlebih dahulu ya. Afida, Sanju, Yuliana. Ya, hadir semua ya. Ya,
Tuh, berarti kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berangkat semua, masuk semua untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Aku bahagia ya. Ya, sudah semangat sekali hari ini. Ya, karena kita tadi sudah tanya kabar, sudah berdoa, sehingga nanti kalian bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi nanti itu kita akan memproduksi teks cerpen. Ya, teks cerpen. Ya, ini pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan memproduksi teks cerpen ya, teks cerita pendek. Tuh. Nah, kemudian kompetensi dasar pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ya. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya. Nantinya yang akan kita kuasai adalah merancang kerangka cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen. Kemudian yang kedua, memproduksi cerita pendek berdasarkan unsur pembangun cerpen. Nah, nanti unsur pembangunnya itu ada beberapa, misalkan ada yang namanya tema, kemudian ada yang namanya setting, ada yang namanya alur, ya, ada yang namanya tokoh, kemudian penokohan. Ya, kita perhatikan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa mampu merancang kerangka cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan baik. Ya, diperhatikan. Kemudian, yang kedua, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa mampu memproduksi cerita pendek berdasarkan unsur-unsur pembangunnya. Tuh. Jadi kita itu diminta untuk memproduksi teks cerpen dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Ada temanya apa, kemudian nanti itu tokohnya bagaimana, penokohannya nanti yang menjadi antagonis siapa. Alurnya menggunakan alur yang seperti apa. Kemudian, manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa mampu menulis teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen. Nah, unsur pembangunnya itu apa? Ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, dan sudut pandang. Oh. Kemudian, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa mampu menulis teks cerita pendek dengan memperhatikan kelengkapan struktur teks cerpen. Strukturnya kita perhatikan, ada yang namanya abstraksi, kemudian apa lagi? Orientasi, kemudian komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi nantinya yang kita perhatikan ada unsur pembangunnya, ada juga struktur dalam teks cerpen itu tadi. Nah, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran kita nanti itu, kalian akan saya ajak untuk menonton sebuah video klip lagu yang berjudul Ayah Ibu. Nah, dari video klip itu kita amati, kemudian kita jadikan sebuah cerpen. Bagaimana caranya? Yaitu kita amati dulu unsur pembangunnya, tokohnya, penokohannya, kemudian nanti sudut pandangnya, ya, temanya itu apa. Setelah itu kita dapatkan, kalian bisa menuliskan kerangkanya. Ya, kerangkanya, setelah kalian tuliskan kerangkanya, kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks cerpen yang utuh. Tuh. Kemudian penilaian pembelajarannya bagaimana ini nanti? Nah, untuk penilaian pembelajarannya, yang pertama
nantinya ketika kalian sudah menuliskan teks cerpen secara utuh itu, nanti yang akan saya nilai yang pertama kelengkapan strukturnya. Mulai dari abstraksi, orientasi, kemudian komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian yang kedua, apa? Unsur pembangunnya. Ada apa tidak? Mulai dari temanya, penokohannya, seperti itu. Ya, ada sudut pandangnya, sudah tepat apa belum? Itu nanti yang akan kita nilai bersama-sama. Kemudian untuk nanti ketika kita masuk pembelajaran ini, nah kita ulas kembali. Coba, ada yang masih ingat orientasi dalam teks cerpen itu yang bagaimana? Orientasi. Bagian pengenalan tokoh. Ya, pintar. Ya. Kemudian bagian komplikasi itu yang bagaimana komplikasi? Munculnya masalah. Bagian yang terakhir, koda. Yang bagaimana itu koda? Penyelesaian dari permasalahan itu, ya. Saya cek kelompoknya masing-masing ya. Ya, coba nanti bisa tunjuk tangan, ya. Saya cek kelompoknya mulai kelompok 1 sampai kelompok 4. Kelompok 1 mana? Ya, tunjuk tangan. Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, kelompok 4. Ya, baik. Tuh. Saya tampilkan video terlebih dahulu. Anak, ingatkan pesan Bapak Allah. Ibu harus selalu bersyukur. Tepuk tangan ya. Itu tadi ada sebuah video klip yang berjudul apa? Ayah dan Ibu, Ayah Ibu karena mereka. Coba saya mau tanya dulu. Pada video klip ini ya, bercerita tentang apa sebenarnya? Ada yang bisa? Ya, Mas Arya coba berdiri. Ya coba Mas Arya. Itulah penyesalan seorang anak suatu masa kecil dan sekarang ingin membahagiakan ibunya. Ya, penyesalan seorang anak ketika dia itu kecil dan sekarang itu ingin membahagiakan ibunya. Ya, betul ya? Ya, beri tepuk tangan untuk Arya. Ya, bagus ya. Itu karena tadi ceritanya ada seorang anak kecil yang dia itu sebenarnya menyesal dan sekarang ingin membahagiakan ibunya karena sudah ditinggal oleh bapaknya, ayahnya itu tadi. Tuh, ya.
Nah, kemudian dari video tersebut kalian bisa menganalisis untuk dijadikan sebuah teks cerpen. Ya, tuh kalian sudah mendapatkan LKPD 1 ya, LKPD masing-masing. Kelompok 1 sudah mendapatkan belum? Nah, kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah mendapatkan, kelompok 4 sudah mendapatkan ya. Silahkan kalian bisa mengerjakan LKPD itu, kalian analisis dari unsur pembangun pada video karena mereka ini tadi. Ya, apa yang dianalisis? Mulai yang pertama apa? Unsur bangunnya apa? Ada temanya bagaimana. Kemudian tokohnya, penokohan. Kemudian alur ceritanya, latar. Kemudian apa? Sudut pandangnya. Itu ya. Silahkan kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menganalisis dari unsur pembangun pada video klip tersebut. Ya, karena nanti dijadikan sebuah teks cerpen. Ya, silahkan bisa dimulai ya untuk menganalisis dari video tersebut. Ya, silahkan. Coba ini kelompok 3 ya? Kelompok 3. Sudah ketemu ini tema dari video klip tadi? Temanya? Apa temanya? Oh, belum ya temanya ya. Kalau tokohnya siapa saja tokohnya? Ada ayah, kemudian ada anak, kemudian ada lagi ibu, ya. Tuh. Ya, dilanjutkan ya, dilanjutkan lagi. Berarti temanya masih belum ketemu. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 1. Sudah ketemu tema dari video itu tadi? Ya, temanya apa? Sedih dalam dan mengharukan. Temanya sedih dan mengharukan. Latar tempatnya di mana tadi itu? Ada di makam juga ya tadi ya. Itu. Nah, nanti kalian bisa melanjutkan untuk menjadikan unsur pembangun itu menjadi sebuah kerangka dari teks cerpen. Ya, teks cerpennya. Tuh. Ya, untuk mengembangkan kerangka menjadi teks cerpen, kalian bisa menambahkan informasi-informasi berdasarkan temuan kalian di berbagai sumber. Bisa kalian akses di Google, ya, kalian cari di internet itu untuk menambah informasi supaya cerpen kalian itu menjadi lebih baik. Itu boleh, silahkan. Ya, bagaimana alur kalau kalian pengen menggunakan alur maju itu yang bagaimana? Itu silahkan. Ya, kamu tambahkan informasi di Google. HP-nya boleh digunakan, silahkan. Ya, untuk mengakses informasi mengembangkan dari teks cerpen. Nah, coba diperhatikan dulu. Halo, perhatikan. Nah, untuk nanti ketika kalian sudah menyelesaikan teks cerpennya, kalian sudah menuliskannya lengkap, kalian bisa mengunggah foto dari cerpen kalian itu di Google Classroom. Sudah ada ini ruangannya, kamarnya sudah saya buat. Itu ada yang namanya tugas memproduksi teks cerpen. Nah, ini tinggal kalian klik ya. Satu kelompok hanya satu saja. Langsung diunggah, kemudian diberikan keterangan kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau 4. Ya. Setelah itu kalian unggah. Nanti akan saya cek di sini. Nah, ini dari kelompok 4 sudah terunggah ini ya. Kelompok 4 sudah diunggah untuk teks cerpen yang mereka buat. Nah, ini kelihatan di sini. Nah, udah diunggah. Tuh hasil dari karya kelompok 4 ya. Ya, sudah diunggah semua ya. Nah, coba saya cek dulu. Kelompok 1 sudah diunggah? Sudah. Kelompok 2?
Sudah? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah ya, sudah ya. Nah, ini nanti untuk presentasinya kita undi terlebih dahulu ya. Kita undi terlebih dahulu. Coba kita perhatikan undian yang pertama untuk penampilan yang pertama. Ya, kelompok siapa dulu nanti itu? Nah, coba. Ya, tepuk tangan ya, kelompok 4 ya. Kelompok 4. Ya. Kemudian selanjutnya, presentasi selanjutnya kelompok berapa ini? Ya, tepuk tangan ya. Ya. Sebelum kita presentasi, yuk kita peregangan terlebih dahulu, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Itu. Nah, saya punya permainan. Ya, permainannya nanti adalah kita itu bernyanyi, tetapi kita ubah liriknya dengan lirik kelompok yang sebelah ini, kelompok 3, kelompok 3 itu wak wak wak, kemudian kelompok 1 ini wek wek wek, kelompok 2 wuk wuk wuk, kelompok 4 wok wok wok, gitu ya, diingat-ingat ya. Nah, sambil tepuk-tepuk nanti itu ya. Coba kita berdiri dulu, berdiri ya. Nah, nanti lagunya itu lagu Potong Bebek Angsa, tapi nadanya liriknya diganti dengan wak wak wak, wek wek wek, wuk wuk wuk, dan wuk 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 ya. Siap? Siap? Ya, coba 1, 2, 3. Ya, itu ya. Nah, berarti kita sudah fresh lagi, sudah fokus lagi. Silakan duduk kembali ya. Silakan duduk kembali. Nah, silakan untuk yang presentasi pertama kelompok 4 ya. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Strawberry Mangga Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanjung Tafialensia Zahro, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Senja itu, seorang remaja bernama Bima tengah merenung sembari menimang-nimang sepatunya. Ia teringat akan ayahnya yang sudah meninggal. Bima teringat pesan ayahnya yang selalu terngiang, "Anakku, hidup harus selalu bersyukur." Seketika ia teringat masa kecilnya. Bima tersadar dari lamunannya. Sang ibu paham Bima rindu dengan ayahnya. Ia mengajak Bima ke makam ayahnya. Bima membonceng ibunya dengan sepeda tua milik ayahnya. Mereka mendoakan ayah di makam dan pulang sambil mengayuh sepedanya. Bima berjanji dalam hati, "Suatu saat, aku akan menggantikan tugasmu, ayah." Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Tadi cerpen buatan dari kelompok 4 sangat bagus sekali ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 4 ini? Ya, coba kelompok 2 ya, kelompok 2 silakan. Bisa berdiri ya, bisa berdiri. Apa kesimpulan yang kalian ambil dari cerpen yang kalian buat? Makasih. Ya, itu pertanyaannya adalah
Apa yang kalian bisa simpulkan dari cerpen yang sudah kalian buat itu? Simpulannya apa? Coba mau dijawab? Ya, silakan dijawab ya. Simpulannya adalah kita harus menghargai dan menghormati perjuangan kedua orang tua termasuk ayah. Ya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan itu. Ya. Bagaimana? Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah cukup? Ya, sudah cukup ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, cukup. Nah, kalau sudah cukup silakan ditutup dulu presentasinya ya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya, bisa kembali ke tempat. Ya, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 silahkan untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusi tentang memproduksi teks cerpennya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan teks cerpen yang sudah kami buat tadi yang berjudul Ayah. Ayahku pernah berpesan kepadaku, "Anakku, ingatkan pesan bapak apa? Hidup harus selalu bersyukur." Ternyata benar, semua pesan yang dikatakan ayah kepadaku. Kini aku sudah beranjak dewasa. Dulu, setiap aku hendak berangkat sekolah, aku selalu melihat ayahku sedang mengelap sepeda kesayangannya. Ayahku pernah berpesan kepadaku, "Anakku, ingatkan pesan bapak apa? Hidup itu harus selalu bersyukur." Ternyata benar, semua pesannya dikatakan oleh ayahku kepadaku. Saat ayah dalam perjalanan pulang, ayahku kecelakaan. Saya pun menyesal karena aku tidak bersikap baik pada ayahku. Aku pun bertekad untuk membahagiakan ibuku karena ibuku salah satu-satunya keluargaku saat ini. Sekian pembacaan cerpen dari saya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan ya. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk penampilan dari kelompok 3 ini? Ya, kelompok 1 ya, silakan ditanyakan. Apa pesan moral dari cerpen yang kalian bacakan? Ya. Aku izin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 1. Pesan moral yang terkandung dari cerpen yang saya ceritakan tadi, yaitu kita sebagai anak itu harus berperilaku baik dengan orang tua. Kemudian kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sekian. Ya, beri tepuk tangan ya untuk jawaban dari kelompok 3. Yang lain ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada ya, sudah cukup ya. Nah, kalau sudah cukup silakan diakhiri presentasinya. Sekian presentasi dari kami, meski agak tidak jelas tapi tidak apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk ya. Ya, tadi kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang memproduksi teks cerpen. Nah, kita saatnya untuk memberikan sebuah penghargaan. Nah, dari keempat cerpen yang sudah kalian amati tadi, yang paling baik menurut kalian berdasarkan unsur pembangunnya, kemudian kelengkapan strukturnya, kemudian dari bahasa yang digunakan, manakah yang paling bagus menurut kalian? Kelompok berapa? Kelompok 4, betul? Kelompok 4? Ya, betul ya, kelompok 4. Ya, betul tangan untuk kelompok 4. Gitu.
Kemudian yang kedua, setelah kelompok 4 yang ada di bawahnya kelompok 4 yang paling bagus mana ya? Kelompok 3 ya, itu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu. Ya. Kenapa kalian membuat sebuah kesimpulan bahwasanya kelompok 4 itu yang paling baik dari teks cerpennya? Apa? Kenapa? Strukturnya jelas, lengkap ya, strukturnya lengkap. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Kenapa? Bahasa yang digunakan bagus ya, rapi, baik itu. Nah, kita saatnya masuk pada tahapan berikutnya yaitu penutup. Kita sampai pada tahapan akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita simpulkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang bisa kita simpulkan, coba apa saja unsur pembangun yang ada pada sebuah teks cerpen. Mulai yang pertama apa? Apa? Tema ya, kita sebut tema. Kemudian setelah tema apa saja? Tokohnya ya. Kemudian setelah tokoh apa? Penokohan. Ya, penokohan. Kemudian setelah penokohan ada alurnya atau sering disebut dengan plot. Itu. Kemudian latar. Ya, latar. Kemudian yang terakhir adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang. Tuh, ya, saya memberikan apresiasi kepada kalian. Ternyata ketika kalian itu membuat sebuah teks cerpen, kalian itu bisa maksimal. Ada bagus sekali, ada yang menggunakan sudut pandangnya orang pertama. Tadi ada yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, ada yang mengganti tokohnya dengan nama Bima, itu kelompok 4 ya. Kemudian ketika mempresentasikan, membacakan dari hasil cerpen kalian itu, kalian ada yang sangat bagus seperti kelompoknya Dina tadi, itu bagus sekali. Ya, saya memberikan apresiasi untuk kalian. Ternyata hasil kalian itu maksimal. Gitu. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Kita buat refleksi pada kegiatan pagi hari ini ya, dari pembelajaran yang sudah kita lalui. Tadi kita sudah mempelajari memproduksi teks cerpen. Apa saja tahapan yang nantinya akan kita gunakan ketika mau membuat sebuah teks cerpen? Yang pertama apa? Menentukan temanya. Baik, ya. Menentukan tema. Kemudian yang kedua, membuat alurnya. Kemudian yang ketiga, menentukan penokohannya. Kemudian yang keempat, ya, latar atau setting. Kemudian ada menentukan latar, kemudian baru masuk pada kerangkanya ya, kerangka. Kemudian terakhir adalah pengembangan dari kerangkanya. Nah, pengembangan dari kerangkanya. Tuh, refleksi kita bisa kalian tulis di buku catatan kalian supaya kalian bisa mempelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu ya. Kemudian untuk pembelajaran kita berikutnya setelah hari ini kita itu memproduksi teks cerpen, berikutnya kalian bisa untuk bagaimana caranya cerpen itu bisa ditampilkan ke dalam sebuah video. Ya, kalian bisa mencari referensi di YouTube bagaimana sinematisasi sebuah cerpen itu. Ya,
Tuh, kalian amati, kemudian pada pertemuan berikutnya kita bisa membuat sebuah video cerpen. Namanya mensinematisasi cerpennya. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, sebelum kita tutup pembelajaran kita, nah, kita bisa berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu kita itu bermanfaat di kemudian hari. Ya, silakan bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, cukup. Nah, jangan lelah untuk belajar, karena dengan belajar itu kita bisa meraih cita-cita kita setinggi langit. Ya, saya akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.